Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pelajaran kita kali ini. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran, dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi pada zaman sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi, baik dari media elektronik maupun media cetak. Ketika tersangka tersebut sudah tertangkap tangan menerima uang suap pun, mereka masih mencoba mengelak dengan berbagai macam cara. Maka rasanya sangat sulit kita menemukan tokoh-tokoh publik yang mampu berbuat adil dan jujur. Karena untuk mewujudkan kedua hal tersebut membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari, meskipun sulit. Anak-anakku sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Adil, ajarilah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tujuan pembelajaran 1. Memahami makna tindakan adil dan jujur melalui peristiwa hidup sehari-hari. 2. Memahami ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejujuran berdasarkan kitab suci 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai dengan 28 dan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan tujuan, Ibu mengajak anak-anak sekalian di rumah masing-masing untuk tetap fokus mendengar pelajaran hari ini. Makna tindakan adil dan jujur melalui peristiwa hidup sehari-hari. Di sini ditekankan bahwa keadilan dan kejujuran adalah dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena untuk mewujudkan keduanya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ada seseorang yang bernama Burt. Dalam kisah tersebut menunjukkan tindakan adil karena dia mengembalikan uang yang bukan menjadi haknya. Tindakan tersebut sekaligus menunjukkan perbuatan jujur. Tindakan jujur akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ulang lagi sekali. Makna tindakan adil dan jujur melalui peristiwa hidup kita setiap hari, yakni dengan satu contoh bahwa jika sesekali kita meminta uang atau mengambil orang lain punya uang, seperti kita mengambil uang ayah atau uang ibu, uang bapak atau uang mama, ataupun mungkin kita ambil uang kakak atau uang adik. Di saat kita ambil, kita harus sadar bahwa itu kalau kita ambil tanpa sepengetahuan orang lain, itu berarti satu tindakan tidak jujur. Lalu kita berusaha untuk mengembalikan kembali uang itu kepada pemiliknya. Itulah tindakan jujur yang sangat luar biasa. Kalau sudah melakukan tindakan jujur, pasti batin kita merasa tentram dan bahagia, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain yang punya kehilangan. Pak Budi berjalan dengan tas belanjaan di tangannya. Selang beberapa saat, Pak Budi menjatuhkan tasnya dan terus berjalan.
Aku menemukan sebuah tas. Milik siapa ya? Di mana aku menjatuhkannya tadi? Gawat kalau sampai hilang. Apakah ini milik Anda, Pak? Iya, itu milikku. Sejak tadi aku mencarinya. Aku menemukannya di jalan ini. Ini kukembalikan, Pak. Terima kasih atas kebaikan dan kejujuranmu, Nak. Terima kasih banyak. Sedikit penjelasan singkat tentang makna tindakan adil dan jujur dalam masyarakat. Kita akan melihat ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejujuran. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejujuran itu dapat kita baca dalam kitab suci dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai dengan 28 dan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, Ibu mengajak anak-anakku semua siap kitab suci di rumah. Ibu dari jauh Ibu tahu di rumah-rumah orang-orang Katolik pasti ada Alkitab atau kitab suci. Bukalah kitab suci itu dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai dengan 28. Itu diceritakan tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Dan baca juga di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Itu tentang Ananias dan Safira. Kedua bacaan ini mau menunjukkan kepada kita tentang tindakan adil dan jujur dalam kehidupan kita setiap hari berdasarkan ajaran Kristiani. Anak-anakku sekalian, itu ada beberapa soal kitab suci yang harus dikerjakan dan dijawab melalui link agama Katolik. Anak-anakku sekalian, menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan dengan keseimbangan antar hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Raja Salomo mengambil keputusan yang adil dengan dilandasi kebijaksanaan. Salomo memberikan bayi kepada orang yang berhak memilikinya, yaitu ibu dari bayi tersebut. Iya, tuanku. Perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam, saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Tidak, itu bayimu. Bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakmu. Bayiku masih hidup. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian.
berikan padaku sebuah pedang. Penggal bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Tidak, Letakkan bayinya. tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya, asal jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi 2, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup. Karena dialah ibunya. Dalam hal kejujuran, kita dapat belajar dari kisah Ananias dan Safira bahwa ketidakjujuran bukan hanya mendustai diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mendustai Allah. Lihat kembali Kisah Para Rasul bab 5 ayat yang keempat. Sikap tidak jujur merusak hubungan dengan orang lain dan dengan Allah. Orang yang tidak jujur berarti telah dirasuki oleh iblis. Ia tidak melaksanakan kehendak Allah, melainkan kemauan iblis. Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak jujur. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar sedikit penjelasan dari Ibu mengharapkan anak-anakku sekalian bisa memahami tentang keadilan dan kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama menutup pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga hari ini kami boleh belajar tentang mengembangkan keadilan dan kejujuran. Semoga Tuhan terus menuntun kami agar kami mampu bersikap adil dan jujur di tengah-tengah masyarakat dan di tengah keluarga kami setiap hari dan setiap saat, demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.